Arab Spring adalah gelombang protes yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 2010. Dalam peristiwa ini, aktor negara seperti aktivis dan masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting. Arab Spring dimulai di Tunisia pada tahun 2010 dan menyebar ke negara-negara lain seperti Mesir, Libya, dan Suriah. Dipicu oleh ketidakpuasan atas korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Protes ini mengundang ribuan orang untuk turun ke jalan menuntut perubahan. Pada masa ini, aktor non-negara seperti masyarakat sipil, aktivis, dan pemuda menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Mereka mengambil resiko besar dengan menuntut perubahan, seringkali menghadapi kekerasan dan penangkapan. Dalam situasi di mana media tradisional dikendalikan oleh pemerintah, mereka beralih ke media sosial sebagai alat utama untuk mengorganisasi dan menyebarkan informasi. Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi senjata bagi masyarakat. Dengan media sosial, mereka dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kepada seluruh dunia, bahkan dalam kondisi sensor yang ketat. Dengan tegar, populer, gambar, dan video, dunia mulai memperhatikan. Media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi cerita, tetapi juga alat penting untuk memobilisasi dan solidaritas. Menyadari dampak media sosial, pemerintah merespon dengan memblokir akses internet dan mengontrol arus informasi. Sensor dan represi menjadi alat mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuatan aktor negara di dunia digital mengubah dinamika konflik, membawa tantangan baru dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Arab Spring menandai bagaimana masyarakat bisa menggunakan media baru untuk menuntut perubahan, menginspirasi gerakan di seluruh dunia. Konflik antara suara rakyat dan kontrol negara masih terus berlangsung. Ya, bagi dunia, terutama karena media sosial meliputi peristiwa ini secara intensif dan menyebarkan ke khalayak global. Inspirasi gerakan protes global. Jadi adanya gerakan Arab Spring ini dari media massal ini menginspirasi, memicu gelombang inspirasi untuk gerakan protes di negara-negara lain. Media massa meliputi aksi massa besar-besaran yang berhasil melawan rezim otoriter. Selain inspirasi gerakan, kemudian juga ada peran media sosial dalam revolusi. Jadi dengan adanya media sosial ini merevolusi sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan dari rezim yang otoriter itu diperubah. Kemudian krisis pengungsi dan masalah kemanusiaan, dampak yang menyusul setelah protes Arab Spring diliputi luas oleh media, khususnya peran saudara di Suriah dan Libya. Konflik ini memicu krisis pengungsi besar-besaran dengan jutaan orang mengungsi ke negara-negara Eropa. Ya, jadi dengan adanya peristiwa Arab Spring ini pengungsi ya ini meluas, kemudian meningkatnya kesadaran dunia tentang pelanggaran HAM. Ya tentu saja dengan adanya peristiwa Arab Spring, kemudian media massa menyebarkan, media massa ditahan oleh pemerintah, media sosial akhirnya turun, sehingga akhirnya membuka wawasan kepada masyarakat luas tentang gentingnya ini ya, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara gitu. Kemudian meningkatnya pengawasan terhadap pemerintah otoriter ya. Jadi pemerintah otoriter di negara-negara tertentu itu mendapatkan pelajaran. Artinya jangan sampai ada lagi pemerintahan yang otoriter. Kemudian diskusi tentang demokrasi dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, dan ini memicu diskusi ya khususnya di kawasan Timur Tengah.
Mungkin ini video dari saya untuk UTS, semoga bermanfaat tentang Arab Spring, sebagian dari aktor non-negara yang menggunakan media sosial dan media massa menjadi alatnya.